NPD itu paling benci penolakan, paling gak bisa dia. Jadi aku pernah bilang kan, NPD itu orang yang lemah. Kenapa lemah? Karena dia tidak bisa menerima kritikan, tidak bisa menerima penolakan sekecil apapun. Padahal itu hal yang baik buat mereka sendiri pun mereka akan menganggap itu sebuah penghinaan gitu. Jadi hatinya itu nggak besar gitu, hatinya itu kecil. Nah, aku punya pengalaman dengan NPD seperti itu. Jadi dulu punya mantan dan dia di 2018 itu ngajak aku untuk berhubungan intim gitu. Ya aku tolak dong gitu kan, aku tolak. Aku bilang aku nggak mau karena aku pengen ngejaga itu untuk suamiku gitu. Nah si mantan aku ini tersinggung kayaknya, tapi dia tetap membaiki aku, ngerti nggak? Dia tetap kayak, oh maaf ya, aku aku minta maaf gitu. Jadi ya tetap berjalan hubungan kayak orang pacaran lah gitu. Terus dia bilang mau serius sama aku gitu, tetap berjalan hubungannya. Nah ternyata tiba-tiba dia nikah sama perempuan lain gitu. Kaget, bukan hanya aku yang kaget tapi seluruh teman-temanku dan keluargaku juga gitu. Hah, bukannya dia bilang mau serius sama kamu, kok tiba-tiba nikah gitu. Nikah resmi itu kan tidak mungkin tiba-tiba toh. Aku sampai tanya ke KUA gitu loh, penyerahan berkas itu harus eh, berapa bulan sebelumnya gitu-gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin, apalagi dia ngerayain pernikahan itu cukup 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 heboh gitu kan. Jadi kayaknya dia udah merencanakan pernikahan itu kayak udah 3 bulan atau lebih gitu, sedangkan dia itu masih sama aku gitu kan. Nah jadi dia kayak pengen mempermalukan aku lah di hadapan teman-teman bahwa oh Indri ditinggal nikah gitu kan, udah kan. Dan anehnya saat itu aku nggak marah-marah ke dia gitu, kayak ketahan gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku nggak memviralkan dia juga waktu itu, kayak ketahan aja diri aku, nggak ngechat calon istrinya juga, diam aja gitu kayak orang diam gitu kan. Nggak tahu kenapa saat itu 2019. Nah terus aku malah ngechat teman deket dia, teman deket si mantanku ini. Aku nggak kenal sih, tapi aku lihat di Instagram dia ngupload si temen dia itu di foto. Ya udah aku chat kan, apa benar dia mau nikah? Aku bilang besok, soalnya dia ada foto hantaran kayak gitu. Terus oh kamu Indri Yuliasari yang kerja supervisor itu ya, kata dia gitu loh. Kok dia ini kan, maksudnya si temen deket dari mantanku ini kan gak pernah ketemu aku secara langsung gitu, kok dia tahu namaku dan pekerjaanku gitu, tempat kerjaku juga dia tahu, dia sebutin. Iya kenapa? Oh iya katanya si mantan kamu udah cerita sama aku. Ya udahlah kamu nggak akan nikah sama Tunggul juga, katanya. Tunggul itu kayak kayu kalau bahasa Banjar ya, Kalimantan Selatan. eh Kenapa nih orang ngegas dalam hatiku kan. Terus kayak dia bilang, ya intinya mantanku itu bilang ke temannya bahwa aku ini cewek nakal, makanya dia memilih istrinya itu. Aku yang ngajakin dia macam-macam katanya, jadi dia kayak nggak mau menjadikan aku istri, jadi dia milih istrinya yang solehah gitu. Dia memfitnah aku cuy, aku kaget gitu. Nah di situ aku berhenti menangis. Kenapa? Karena aku bersyukur tidak menikah dengan laki-laki seperti itu. Dan aku merasa bersyukur dengan si istrinya mantanku itu menggantikan posisiku gitu, karena kan laki-laki seperti itu nggak baik. Ya udah aku berhenti menggalaukan kawan. Nah lalu sejak saat itu 2019 itu aku tuh percintaan itu kayak gagal terus gitu loh, kayak selisih gitu. Lalu aku akhirnya eh, berdoa. Habis berdoa tuh kan banyak tawasul di makam waliullah gitu kan, mimpi, dapat mimpi. Intinya aku mimpi disuruh nikah, disebutkan nama satu orang laki-laki kan. Aku cari di Instagram gitu, dari 20 orang nama laki-laki ini ada satu nih yang ngebales. Jadi nama yang sama aku DM itu, polback gitu kan. Cuma satu yang balas. Nah waktu satu itu balas, chat-chatan nyambung.
3 bulan kemudian nikah. Namanya itu sesuai dengan mimpiku. Aku eee, mimpi didatengin seseorang lah yang aku tawasulin gitu. Almarhum. Jadi nikah aku kan sama itu. Nah, baru ku tahu sekarang bahwa dulu itu aku dikunci jodoh. Harusnya aku nggak pernah bisa menikah. Yang mengunci aku jodoh itu yang mantanku itu. Itu yang bilang udah hampir 10 orang gitu kan. Dan aku pun juga dimimpiin. Jadi gini, itu panjang ceritanya ya. Terus aku dikunci jodoh kan. Nah, saat aku menikah itu dikuncilah rahimku. Iya, dikunci rahimku. Jadi aku itu dibikin nggak bisa berhubungan, nggak bisa lepas perawan, nggak bisa lepas perawan, bener-bener. Jadi kalau maaf ya, suami itu pengen penetrasi, pengen masuk tuh, itu punyanya langsung lemes. Dan aku pun kayak panik, kayak ketakutan gitu. Dan itu terjadi 3 tahun. Dan kami menganggap itu hal normal gitu. Kayak kami berdua itu kayak hipnotis gitu, ngerti nggak? Dan aku itu selalu kepikiran sama mantanku itu. Kayak nafsunya tuh arahnya ke mantanku itu. Cuma logikaku jalan. Aku nggak mau ngehubungin dia duluan apa segala macam. Nah, terus di tahun ketiga itu, ya tahun ketiga pernikahan itu, eh, pasanganku itu kena santet lalu kami berobat. Nah, tercabutlah beberapa sihir yang dari mantanku itu kembali ke diri dia kan, karena kan waktu dicabut itu semuanya jadi kena. Nah, di situ kayaknya peletnya balik ke diri dia. Dia yang menghubungi aku, si mantanku itu, kayak mau ngajak ketemuan lah, kayak nanya kabar lah gitu kan. Di situ mulai ketahuan bahwa dia ini ngirim pelet selama ini dan dia ngunci rahimku. Di situ pula kami berdua mulai sadar bahwa kita ini nggak bisa berhubungan, ada yang salah gitu. Panjang ceritanya ya, intinya ternyata sukmaku itu ditarik. Aku tuh nggak pasanganku, nggak ada nafsunya, dan pasanganku pun nggak ada nafsu juga ke aku gitu. Cuma kami tuh kayak dibikin jangan cerai. Jadi intinya gini, mantanku itu punya dukun yang sangat sakti, punya kenalan dukun yang sangat sakti di salah satu wilayah di Kalimantan. Lalu eh dia itu ibaratnya membuang satu sukmaku ke alam jin. Terus dia mau narik lagi satu sukmaku, jadi 2 mau dia tarik. Supaya apa? Supaya ragaku ini tunduk ke dia gitu. Jadi dia pengen, jadi gini rencana dia. Ketahuan tuh. Rencana dia itu, dia pengen aku itu tetap punya suami. Jadi ketika dia jadikan aku tuh selingkuhan dia, misalkan aku hamil, itu nanti yang ngurus anaknya ya pasanganku gitu. Dia nggak bertanggung jawab dan nanti dia akan nggak usah nafkahin karena aku punya suami. Tapi masalahnya pasanganku itu tidak bisa dibikin berhubungan dengan aku. Jadi dia jahat banget sama pasanganku itu. Nah, panjang ceritanya kan. Intinya mencari obat, ternyata ini kunciannya seumur hidup. Aku nggak akan bisa sembuh. Jadi aku hanya bisa berhubungan dengan si mantanku itu aja gitu. Dan aku tetap ya udah, aku nggak apa-apa nggak berhubungan selamanya. Aku tetap perawan, aku bilang. Panjang kan ceritanya itu, akhirnya nemu obatnya. Ketemulah aku dengan twin flameku gitu kan. Sama-sama disantet gitu. Twin flameku itu sama lagi kayak, tapi dia cowok gitu kan, ketemu. Eh, Twin flame itu ketika ketemu segala penyakit itu kayak non aktif jadinya gitu. Gak ngerti Allah tuh ngasih aku jalan, dia bisa gitu merasakan nafsu normal rasanya gitu. Akhirnya pasangan aku melepaskan aku karena dia pun mulai sadar kan, mulai hilang kan sihir manipulasinya. Jadi dia bilang aku mau hidup normal, pengen sama perempuan normal. Iya, jadi baik-baik aja pisahnya gitu. Dan aku akhirnya nunggu twin flameku itu karena dia di sana ditahan sama orang yang nyantet dia gitu. Karena kan lebih kaya kan yang nyantet dia gitu. Dukunnya lebih jago. Keajaiban gitu, luar biasa gitu. Ada-ada aja Allah tuh ngasih jalan keluar gitu. Padahal harusnya seumur hidup aku gak bisa berhubungan gitu.